menyikapinya dengan bijak. Nah, syariatnya mau dikemanakan atau seperti apa sebenarnya sikap yang ini? Kalau kita dekati perspektif teori itu kan normatif moralis. Iya sih, betul. Sudah normatif berbasis moral lah. Moral itu sudah selesai kan. Iya, sebenarnya udah cukup sih, udah salah lah pokoknya gitu iya, kan. Tapi kan kita nggak bisa kemudian memakai moral, norma dan moral saja, tetapi kita harus berpakai pada nalar empatinya itu, karena nalar empati betul. Tidak bisa kemudian kita serta-merta memvonis pakai norma dan moral itu, karena itu dianggap keumuman, karena hidup itu banyak yang tidak umum. Iya, betul. Mereka punya spesifikasi sifat, punya spesifikasi perilaku yang itu sudah sangat individualis. Betul. Nah, makanya kalau menurut saya jangan menyalahkan orang lain dalam perspektif individual. Jangan subjektif ya, subjektif ya. Makanya bagi saya misalnya, saya nggak bisa menjawab itu pada perspektif normatif moralis karena itu sudah selesai. Tapi kalau menurut saya kita hargai perbedaan perilaku. Nah, siapa tahu itu dia seperti itu kan proses untuk berdamai dengan diri dan keadaannya. Cuman memang itu masih proses. Betul. Maka kemudian kita perlu menghargai proses itu, karena pergerakan proses juga membutuhkan perjuangan. Betul. Nggak bisa serta-merta membalik telapak tangan. Itu hal yang sangat biasa. Misalnya contoh kasus kalau kita mau dibahasakan seling remaja itu kan, untuk tidak masturbasi bagi orang normal yang sudah punya dorongan seksual, itu perlu pengalihan, perlu olahraga, perlu macam-macam. Nah, usaha itu kan harus diapresiasi meskipun akhirnya juga gagal. Iya, gagal gitu. Tadi dalam proses tapi tiba-tiba misalnya meninggal gitu. Juga ya. Oke, berarti istilahnya itu memang ini ya, artinya ketika memang tadi orang itu memiliki kekurangan, kemudian juga kita harus memiliki empati, kemudian juga ternyata memang dalam proses saya ingat sekali nih, mungkin ada pesan tidak tersirat nih dari orang-orang Jawa zaman dulu nih. Jadi ketika dia itu melihat anaknya gitu ya, saya ingat sekali tuh. Jadi ketika dia melihatnya anaknya banyak gitu ya, nah mungkin melihat salah satu dari anaknya itu mungkin dalam keadaan itu apa ya, ya tadi lah tidak sesuai dengan norma-norma yang ada gitu misalnya gitu. Nah orang tua di Jawa itu selalu mengatakan ya mungkin memang waktunya masih seperti itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan mungkin nanti bisa berubah lah ke depannya gitu. Jadi apa namanya itu kalau di Jawa itu ya? Jadi dia orang tua nih ya, orang tua kemudian punya anak nih, misalnya anak laki-laki, dia punya anak satu laki-laki. Nah ternyata anak laki-laki itu mungkin ya bergajulan lah gitu ya, suka main gitu, mungkin suka mabuk-mabukan, merokok, kemudian juga mungkin sampai pacaran, berzina dan sebagainya. Dia mengatakan ya mungkin prosesnya belum selesai. Iya, dia itu mungkin lagi dalam masa seperti itu gitu ya. Dan mungkin nanti ketika masanya sudah berlalu, mudah-mudahan dia jadi orang baik lah gitu. Mungkin mirip-mirip seperti itu kali ya, kurang lebihnya ya. Betul. Artinya kita itu menyikapi bahwa orang itu memang punya kekurangan gitu, dan mungkin dia itu memang lagi di masa itu gitu, di masa itu. Dan mudah-mudahan aja nanti ke depan itu dia bisa menjadi lebih baik lah gitu ya. Oke, luar biasa sekali nih Pak Dr. Khalid deh. Kayak demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mobilnya udah dateng deh.